Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Boldly lays his glory by. Born that men no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth. High, the angels sing. High, the angels sing. High, the angels sing. Glory to the newborn King. Oh, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare. In heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs implore, while fields and floods, rocks, hills and plain repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Oh, He rules the world with truth and grace. It makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. We will sing, sing, sing. Oh, joy to
Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita. Tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu, setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk, saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya, kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan, hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya 2 camps. 2 pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati, His name is Immanuel, God with us. God bless you. Amin. Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama secara online. Ya, saya berdoa supaya kita semua tetap bersuka cita di bulan yang penuh sukacita, yaitu Natal. Kita sampai saat ini masih bernuansa Natal ya, karena tanggal 26 Desember. Mari saya ajak saudara kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang sangat indah.
Terima kasih buat sukacitamu yang melimpah untuk setiap kami Bapak. Biar sungguh Bapak, sukacita ini tidak hanya hari ini atau tidak hanya bulan ini, tapi sungguh Bapak, sukacita Natalmu ini terus Tuhan mengikuti kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, dan biarlah sungguh namamu dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami bersatu hati untuk memujimu dan menyembahmu, bahkan menari buat Engkau Yesus pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami penuh sukacita, haleluya, amin. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Yeah. dahsyat. Wah, ini ada persembahan dari Rocky. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama
sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh, siapa dia? Yesus, Yesus, Yes. nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Yesus. Persiapkan setiap hati kami Bapa untuk siap ditaburi dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami tidak hanya cakap mendengar tapi cakap juga melakukannya Bapa. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang tahun ini Engkau selalu memberkati kami. Bahkan Kau menjagai kami Bapa. Thank you Jesus. Kami datang padamu, kami mengucap syukur, sembah dan puji hanya I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lift my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness hard. No one knows like no others. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me.
the moment that I wake up until I lift my hand. Oh, I will sing in the goodness of God. Oh, my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Oh, my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Segenap hatimu berkata, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. 'Cause goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me. Shalom shalom seluruh keluarga besar GBI Rock Fluid dimanapun berada, ya, yang di Jakarta di rumah saja atau mungkin yang sedang menikmati berkat Tuhan ke luar negeri, semoga tidak terkarantina atau terkendala
Dan saya juga punya iman bahwa tayangan ini disaksikan oleh Rock Ministry, keluarga besar yang lain, yang puji Tuhan bertumbuh di mana-mana. Bulan Desember ini unik karena Bapak Gembala Senior kita memberikan suatu tema yakni legacy, warisan. Namun juga ini adalah bulan yang penuh sukacita karena di bulan Desember lah kita merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karenanya saya berikan tajuk untuk khotbah minggu terakhir daripada 2021 bulan Desember ini, Kingdom Legacy. Kingdom Legacy, warisan kerajaan. Mari kita buka ayat kunci yang diberikan oleh Bapak Rohani saya, yakni Mazmur 37 ayat yang ke-18. Mazmur 37 ayat yang ke-18. Ya, saya himbau walaupun di rumah saja, dibuka. Jangan sampai Alkitabnya berdebu. Sebisa mungkin bahkan jangan pakai gadget karena di rumah saja. Jadi bukalah manual kitab sucimu ya. 1, 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Saya ulang, 1, 2, 3 baca bersama saya mohon. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Milik pusaka. Milik pusaka dalam bahasa Ibrani adalah nahala umat Tuhan. Ya, terdengar agak mirip dengan pahala. Pahala adalah engkau melakukan sesuatu yang bagus berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pahala. Tapi nahala ada sesuatu yang bisa engkau keep, engkau pegang dan paling penting kau wariskan. Itu nahala. Jadi nahala adalah warisan. Pahala adalah pemberian Tuhan dalam hidupmu. Jadi umat Tuhan, milik pusaka ini adalah merupakan suatu titik tolak ukur menurut saya. Apakah engkau itu faham betul mengenai iman Kristen? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hari-hari ini tidak banyak orang tua itu jauh-jauh hari persiapkan warisan. Gak seperti dulu di zaman papa mama saya. Ya, mereka kerja betul-betul, mereka jaga hidup. Paling tidak kalau bukan berupa material, maka mereka berharap bisa memberikan warisan nama baik. Ini yang diwariskan di keluarga Bintoro, yakni keluarga besar saya turun-temurun. Ya, ada 2 yang terus-menerus kakek saya bilang, opa saya bilang, lalu papa mama saya bilang. Lidah emas, dia bilang. Kalau ngomong bisa dipegang. You mau punya masalah apapun, baper naif dalam kehidupanmu orang gak mau tahu. Tapi kalau sudah sekali ngomong kamu, harus bisa dipegang. Kalau berani janji, genepin. Jadi umat Tuhan, saya bersyukur sekali. Sampai hari ini puji Tuhan saya lihat warisan ini di keluarga kami. Walaupun ya tidak dipungkiri ada apa ya, selalu ada aib ya dalam keluarga, selalu ada yang busuk ya saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, tidak cerai. Puji Tuhan paling tidak kalau sudah janji, nah ini adalah warisan. Juga ketika mama saya menurunkan, kalau kerja sungguh-sungguh, yakni tanggung jawab. Maka nahala, inheritance atau warisan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga. Penting dan berharga. Ya. Dan di semua bahasa, semua bangsa memberikan cukup syarat atau detail mengenai proses mewariskan ini. Jadi hanya dari satu kata, yakni nahala atau inheritance atau milik pusaka atau warisan ini, di dalam sastra atau etimologinya itu ada kedetailan, detail. Kalau kuota ini tidak terpenuhi, mungkin bukan milik pusaka atau warisan umat Tuhan. Contoh apa? Ini sesuatu yang penting dan berharga. Ya, saya pikir tidak ada orang atau anak berkata bahwa, wah papa saya sebelum berpulang mewariskan tisu ini kepada saya. Itu kalimat yang salah menurut saya. Atau tusuk gigi ini, itu ngeri malah. Sudah mewarisi dari makco kongco saya. Ngeri malah.
Saya mau sebutkan satu kata yang tidak pantas ya, ini mimbar yang suci, roh fluid umat Tuhan. No, itu bukan seperti itu. Ya, biasanya lazimnya itu tanah, mungkin emas, mungkin bros tertentu. Istri saya tuh punya cincin warisan, ya, blue sapphire, atau hal yang berharga. Yang paling berharga adalah apa? Nilai. Dan apalagi, warisan bukan sesuatu yang dilakukan oleh Caleb Hofer yang berteman dengan Pak Daniel. Ya. Lalu saya bilang, Ko Abun kemarin pada waktu di Pluit, Pak Daniel memberikan warisan kepada saya berupa jeruk hangat yang nikmat sekali. Itu penggunaan kalimat ini salah umat Tuhan. Tidak begitu. Jadi spesifik dan harus spesifik, ini adalah sesuatu yang diberikan orang tua kepada anaknya. Guru kepada muridnya, itu baru warisan. Ya. Jadi tidak bisa apa gitu sepantaran gini, bro minta warisan dong. Ya. Oh Pak, kita terima warisan enggak setiap Imlek, itu angpau bukan warisan. Ya. Gitu kita hadap papa kita, Pak ini Imlek Kyonghi minta warisan. Papa kok enggak mati-matian, sudah maafkan saya. Ya tidak, itu bukan warisan. Itu adalah sesuatu yang nanti ketika mendiang itu berpulang, itu sesuatu yang berharga turun-temurun diwariskan umat Tuhan. Nah, saya mau bilang seperti ini loh, di tengah kebebasan kita memilih jalan hidup, manusia yang bebal, sekitar kita begitu banyak tawaran, godaan, rayuan umat Tuhan. 21 tahun saya melayani Tuhan, saya tertatih, bertumbuh ya, baper, naif, munafik, puji Tuhan sudah bertobat bertahun-tahun. Dari kebodohan demi kebodohan, kedegilan, kebebalan yang saya alami sendiri, sampai saya mulai melayani Tuhan, dan saya mengkonselingi, memuridkan, membapai, saya menemukan 4 jalur logika. Ketika seorang manusia itu mau ikut Tuhan, mau punya iman Kristen umat Tuhan. Ya, ujung-ujungnya saya lihat ada 4 jalur logika ini, ada 4 kenyataan ini, ada 4 jenis orang yang terkait dengan iman Kristen. Yang pertama, ini yang paling dirindukan. Ini yang paling dirindukan saya lihat. Ya, dekat Tuhan, kaya raya diberkati. Saya ulang, imannya tuh dekat sama Tuhan. Definisi dekat itu sayang ya. Ada passion, ada rasa haus kalau sama Tuhan. Saat teduhnya, pertumbuhannya, melayani itu buat dia tuh hal yang nyenengin. Itu definisi dekat sama Tuhan. Ya, Tuhan berkata kalau kamu gak dekat sama dia, nanti kamu tidak beroleh janji hidup yang kekal. Lah, ini adalah bentuk yang paling ideal. Ini yang kita semua mau. Dekat sama Tuhan, diberkati berkelimpahan, kaya raya. Ini paling. Nah, cuman yuk hari ini sebelum kita meninggalkan 2021, masuk ke 2022 umat Tuhan, saya tanya, apakah engkau melihat semua orang jemaat di gereja itu tiap kali percaya Tuhan Yesus, ya sudah pasti kaya raya? Saya tanya, yuk jawab jujur. Kita pengen deket Tuhan dan kaya raya. Tapi apakah engkau selalu melihat kalau orang sayang Tuhan pasti kaya raya? Saya tidak berbicara mengenai sukacita atau apa enggak. Kita mau puaskan knowledge daripada dunia berpikir. Pak kaya ya kaya, fulus jen Pak, enggak usah dirohanikan. Yuk kita genapin. Jujur, orang sayang Tuhan pasti kaya raya. Orang sayang Tuhan pasti kayak Ko Abun. Ya, bisa pulang pergi ke Amerika. Disertai Tuhan, amin. Belum tentu, enggak umat Tuhan. Ya, saya ini curiga, sesayang apa saya sama Tuhan, saya dibilang iman kecil terserah. Wong Tuhan enggak cari yang besar kok. Tuhan bilang kalau imanmu sebesar biji sesawi tapi kok kecil, sebesar tapi kecil. Saya pada waktu bilang kalimat ini, ada hamba Tuhan yang bilang, Caleb imannya kecil. Terserah. Saya bilang apa? Saya bilang ini, saya curiga
Sampai nanti saya dipanggil pulang sama Tuhan, kok saya curiga saya mungkin gak punya properti di New Zealand ya. Saya curiga nih, saya pengen punya tanah besar di New Zealand. Ya, the land of Lord of the Ring. Wah, gitu, dengan 1000 sapi, ya, 500 domba, naik kuda gitu. Ya, telepon sama Bang Riki, bro sini bro, minum susu segar langsung dari pusatnya, gitu, ya, pingin. Terus keluar ke garasi ada Rolls Royce atau Bentley. Saya curiga sampai nanti saya dipanggil pulang pun kayaknya itu enggak kesampaian. Terus mau apa? Mau apa? Jadi ini jalur logikanya, kita lihat iya sayang Tuhan kaya raya. Itu bentuk nomor 1 yang diidam-idamkan. Tapi coba you pikir, kalau itu tidak terlaksana kamu mau bikin apa? Yang kedua ini jenis mama saya banget. Mama saya setelah dari mau cetung sesiang, ya, dijamah Tuhan Yesus hidupnya dipulihkan, keluarga dipulihkan. Mama saya adalah jenis ini, yang penting sayang Tuhan, yang penting dekat dengan Tuhan, kaya itu mama gak urusan, mama gak peduli. Ini mama saya, ini jenis mama saya umat Allah. Dan mama saya hidup betul-betul seperti itu. Ya, pada waktu kita ikut Tuhan, sayang Tuhan, Minggu pasar itu konveksi order paling laris, mama saya libur. Hanya gara-gara Minggu harinya Tuhan. Sunday belong to the Lord. Ini gampang orang lain baper, ya enggak gitu, itu kan cuma apa kan ibadah pagi, buka toko sore masih bisa. Mama saya tidak, Minggu dikasih sama Tuhan. Begitu ada gangdau, ada tawaran yang strategis, bentur dengan panggilan pelayanan dengan ringan. Dengan ringan. Maaf ya, aku enggak bisa, aku mau melayani. Mama saya jenis yang kedua. Yang penting hidup itu sayang Tuhan. Soal kaya raya, terserahlah. Nah ini, mama saya jenis enggak bisa tengah-tengah. Ya, dia kalau hitam-hitam putih-putih. Ini filosofinya dia ini di keluarga besar kami kontroversial sekali. Itu saya ya kuliah ngapa, mamamu itu fanatik. Tapi saya akan kasih jelaskan di belakang nanti umat Tuhan. Kira-kira mana yang benar. Dan nanti saudara pilih sendiri mana yang kira-kira fit with your soul. Terserah umat Tuhan. Nah jenis yang ketiga ini banyak sekali di sekitar kita. Yang penting tuh uang lah. Nomor 1 yuk kaya lah. Ya, gak usah Tuhan-Tuhanan. Udahlah, kenyataan aja, cenglinya aja. Ya, wong yo toh nangis di atas Mercedes Mercy itu lebih enak daripada di atas beca. Saudaraku itu saya dengar terus di sekeliling saya. Secara psikologi, secara konseling umat Tuhan, ya, sebenarnya nangis di atas Mercy sama di atas beca enggak masalah. Karena mereka sibuk nangis. Cuman kamu yang liatin naik di atas apa? Dan ada kenyataan yang mengerikan sekali. Kau kira bunuh diri hanya milik orang miskin kah? Think. Apakah bunuh diri hanya milik orang miskin? Think. Tidak. Orang kaya bunuh diri umat Tuhan. Ya. Jadi ini jalur logika ketiga. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Nomor 1 kaya raya. Nomor 1 kaya raya. Nomor 1 kaya raya. Jenis keempat terakhir. Ini menurut saya jenis paling ngenes umat Tuhan. Jenis paling ngenes. Jenis keempat ini udah jauh dari Tuhan, sudah pasti neraka ini. Hidupnya, akhlaknya, karakternya hancur. Jauh dari Tuhan, kere. Udah jauh dari Tuhan, kere. Ya, nah ini. Engkau yang suka hashtag caption, mungkin di penghujung tahun saya bikin. Ini ketika saya persiapkan firman Tuhan ini kalimat ini lewat, saudara. Dan kalimat ini menggetarkan jiwa saya. Saya rasa ini ada inspirasi Roh Kudus supaya sendiri jaga terus, amin. Ya, ketika kalimat ini dikasih Tuhan, saya bilang, betul banget. Semua orang pengen kaya, semua orang cinta mamon, ya tidak.
Kau pikir Mamon cinta semua orang? Think. Wow. Wow. Ya. Semua orang cinta Mamon. Tapi apakah kamu pikir Mamon cinta semua orang? No. No. Ini strategi iblis yang paling lihai menurut saya. Menurut saya, kenapa? Di antara 1000 kegagalan, pasti ada satu yang dia izinkan seolah-olah demikian berhasil. Contoh, kamu gak takut dong ngerokok, nanti sakit lu. Kawanku ngerokok six pack sehat, umur panjang. Selalu gitu. Ya, kamu gak jaga kekudusan non. Kenapa kamu sembarang tidur sama siapapun? Sudah bukan seperti piala bergilir lagi. Aduh kamu. Tapi temenku murahan, tapi at the end of the day dapat suami baik banget. Enggak, saya sudah lihat banyak kali. Saya sudah lihat orang jual nuraninya, jual keluarganya, jual hidupnya, dan kere at the end of the day. Kere. Nah, setiap pilihan hidup saya percaya ada konsekuensinya. Seperti mama saya lihat dia enggak sampai kaya-kaya banget juga enggak. Ya, dengan gampang dia bilang, Caleb akhir tahun kita ke London yuk. Ya enggak, kami enggak pernah gitu. Paling banter ke Solo, ke Tawangmangu yuk makan nasi liwet. Oke, but we are happy. Ya, tapi saya pikir sekarang kalau dia kaya atau tidak, kami setiap bulan kami support sekitar 70 keluarga. Dan kami sekolahkan sekitar 14 anak umat Tuhan. Saya heran seringkali, kok bisa ya, gak berani hitung-hitung. Nanti takut kalau dihitung itu saudaraku keajaibannya pudar. Ya, jadi kayaknya kita ini, saya bilang sama Andre Salim anak saya, Lim, aku ini kaya atau apa ya? Dia langsung gas, kaya kamu gitu saudaraku. Tapi saya gak rasa. Saya punya teman-teman yang bahkan punya kapal pesiar apa, menurut saya itu kaya. Ya, tapi gini loh, kemana kira-kira orang yang sayang Tuhan walaupun gak kaya itu hidupnya bisa sengenes apa menurut saudara? Ini pertanyaannya. Kalau setiap pilihan hidup ada konsekuensinya, ya, orang kayak mama saya itu bisa jatuh sengenes apa menurut saudara? Wah, ini bodohnya. Saya saksi hidup berulang kali tawaran bisnis dari teman-teman mama saya itu kalau reuni datang, itu yang Jawa Tengah Bridgestone Ban itu teman dekat sekali sama mama saya. Dia bilang, Min, kamu gini buat pelayanan ini, duit enak ini. Tapi nanti aku waktuku melayani Tuhan berkurang. Udah budok-budok kayak, loh kamu cara kerjanya yang lihai dong, manage yang bagus. Nanti kalau ini, enggak. Mama saya enggak mau. Teman-teman, kamu mau hidup sampai kapan? Tetap nanti kenyataannya tuh uang. Mama saya bilang enggak. Nah, anggaplah pemikiran mama saya bego dan bodoh. Saya tanya, bisa seterpuruk apakah mama saya atau orang-orang yang memilih Tuhan daripada kejar kaya? Saya enggak pernah umat Tuhan lihat mereka lebih susah daripada hamba Tuhan misalnya. Dan walaupun mungkin handphonenya masih poliponik, tapi paling tidak di penjara. Kayak kalau pelayanan ke Nusa Kambangan, Wirogunan, LP, saya iseng, kalau saudara tahu tanya ke Abun, saya orangnya iseng. Saya tanya, kenapa di sini? Itu 87% karena pengen cepat kaya. Mereka di situ tuh. Saya tanya, ada enggak di sini yang masuk penjara karena sayang sama Tuhan? Cuman satu. Gara-gara bersaksi nginjilin orang, enggak dong sampai sekarang dimasukin penjara. Cuman satu. Saya bilang, bagus. Yang lain karena uang. Ya. Jadi, saya rasa ini saatnya kita itu sebelum memasuki tahun yang baru, kenapa ada orang itu kok salah pilih jalan? Kenapa hidupnya seperti itu terus?
Kalau kamu pilihnya cara aja salah, jalannya aja salah, kamu gak mungkin mewariskan sesuatu. Saya paling susah, saya paling sedih. Kalau melayani seorang anak ya, nangis minta didoakan. Nak, bukankah papamu sudah pergi lama? Kenapa kamu nangisnya masih sepedih ini? Sakit alasannya. Ternyata Pak, bapak saya utangnya miliaran. Saya pikir saking sayangnya sama papahnya, nangisnya gak habis-habis. Ternyata umat Tuhan, papahnya meninggalkan warisan utang yang miliaran. Ya Tuhan, ya ampun, kasihan sekali. Dia nggak lihat masa depan, ini aku kerja berapa puluh tahun, gaji harus, itu semua pun itu bingung betul. Bingung umat Tuhan. Kenapa? Caranya salah. Cara hidupnya salah, jalannya salah. Ya, dulu saya kalau nakal dibilangin papa mama saya, mereka bilang, Kaleb, coromu iku keliru, translate. Cara hidupmu itu salah. Saya, apa sih? Saya enggak dong umat Tuhan. Karena ini adalah ciri khas orang tinggal dalam kegelapan. Enggak dong. Sampai saya jumpa the Son of Righteousness, surya kebenaran, baru bisa ngerti. Oh, caranya salah ya. Ya, nyanyi ada caranya. Main musik ada caranya. Ngomong ada caranya. Semua ada jalannya. Bikin kopi juga. Wine apalagi umat Tuhan. Nah, saya mau ingatkan, saya tahu saya sudah ingatkan berulang-ulang umat Tuhan. Saudara-saudara kita Hindu-Buddha berkata, wahai sahabat, berjalanlah bersamaku. Yuk cari jalan. Sepupu kita Kedar Nebayot berkata, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan. Hanya ada satu pribadi yang ngomong aneh sekali, semoga engkau mempercayainya. Beliau berkata, akulah jalan. So jalan, not where, but who. Ya, hidupmu bisa berubah kalau engkau berjumpa dengan Kristus Yesus. Saya berdoa sungguh tahun ini Natal itu, bayi Kristus itu betulan lahir di kandang hatimu yang hina itu. Saya punya anak pamit 10 tahun pergi, mau jadi konglomerat. Pulang kere. Anak-anak saya pasti ketawa kalau lihat ini. Sekarang dia sayang Tuhan dan diberkati. Makin lama makin diberkati, senyumnya merekah umat Tuhan. Tapi waktu itu 10 tahun, saya pasti jadi konglomerat. Kere. Mau apa? Jadi, think. Ya. Kalau Bapak Abraham itu disebut bapaknya orang percaya, lalu apa warisannya? Apa yang diwariskan lintas abad umat Tuhan? Tanah? Tidak. Kita tidak tinggal di Yerusalem Israel umat Tuhan, tanah Kanaan. Tidak. Tapi kalau beliau disebut bapak orang percaya, ya, maka apa yang dia wariskan itu apa? Jawabannya adalah iman. Iman di dalam nama Yahweh Ehad, Elohim Israel. Dalam perjanjian baru, iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman ini yang merubah hidupnya. Jadi engkau yang tadinya gimana ya, gimana supaya aku naik gaji ya, gimana supaya aku tambah kaya ya, gimana supaya aku bisa upgrade income-ku. Bukankah engkau sudah berulang kali lakukan itu dan hidupmu sama saja kan? Saya punya teman di Semarang, itu di era 4-5 tahun yang lalu ya Ko Abun, pada saat seminar-seminar, gak etis kalau saya sebut namanya, ya, pohon asem, pohon beringin gitu loh ya. Wah, itu kalau di gereja ngasih persembahan aja pelit kawan saya ini. Aku kemarin ikut seminar bagaimana menjadi kaya dalam sekejap. Wah, hebat sekali ya. Yang nyenengin itu sekejap. Wah, ini nyenengin saudaraku ya. Saya kadang ngeri sekali kalau baca iklan di Bantul, lalu di mana itu maafkan saya di daerah itu. Masih keturunan langsung Maerot. Bisa memanjang pendekkan dalam sekejap. Saya ngeri loh kalau dengar sekejap itu. Saya ngeri. Ya,
bisa melangsingkan sekejap. Saya ini alergi dengan kata sekejap, tapi dia demen. Bagaimana kaya raya dalam sekejap bayar 2 juta rupiah. Sekarang, saya tadi udah bilang kalau saya iseng ya, saya tunggu tuh. Saya tunggu 2 tahun untuk ngomong ini. Ya, saya ngerti dia ikut lagi. Bagaimana menjadi kaya dalam sekejap part 2. Part 2, seri 2. Karena sudah ikut seri pertama, seri 2 tinggal bayar 1,5 saudaraku. Saya tunggu 2 tahun, saya main ke rumahnya. Bro, ini apa gini? Puji Tuhan kamu kaya sekarang ya. Dia bilang di bahasa Jawa, ngenyek. Itu bahasa kininya, ngejek. Kamu jauh-jauh ke sini kok bully tuh kamu kok ngejek loh. Loh, kan kamu kaya. Kalau udah ikut itu, dia, Iver, kok iso yo, translate. Iya ya, kenapa ya? Dia ngomong sudah tak catat, sudah tak coba. Kok aku nggak kaya-kaya ya? Malah uang itu 2 juta itu kan harusnya bagian dari uang gedung anakku. Pusing aku sekarang. Saudaraku, jalannya salah. Orang kayak gini nih banyak banget di dunia ini umat Tuhan. Saya berdoa engkau bukan salah satunya. Ketika engkau temukan Yesus umat Tuhan. Dia sang jalan. Ya. Dan di dalam dia engkau baru menemukan pembaharuan. Bolehkah saya minta untuk keyboard temenin saya terlebih dahulu naik ke atas. Nah saya mau closing umat Tuhan. Saya mau kesaksian dan akan kasih tutup ya. Berarti saya mau kasih sebetulnya dalam 2 ekstrim. Kalau orang sayang sama Tuhan dikedepankan, itu resikonya paling ngenes apa sih? Ya, kamu nggak bisa gitu sayang Tuhan terus selalu kapan kerjaanmu, itu betul. Tapi yuk kita ukur, bisa sejelek apa sih kalau memang itu pilihan hidupnya? Dibanding dengan orang yang uang terus gak usah Tuhan. Kita sudah ngerti ujungnya apa, pasti binasa. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah saya punya mama umat Tuhan. Saya punya mama yang dulu sebelum saya ngerti ini bikin saya muak. Saya tidak bohong. Mama saya jenis orang yang kayak nggak punya topik pembicaraan lain. Kalau engkau punya mama seperti ini, berbahagialah. Mama saya setelah dijamah oleh Tuhan Yesus ngomongnya Tuhan Yesus melulu. Tuhan Yesus melulu, umat Tuhan. Saya nggak bohong. Ya. Lalu saya coba pikir, kalau saya bilang dia ini kere, enggak. Dia hidup sangat terhormat umat Tuhan. Iya, dia bantu, papa mama saya bantu banyak orang. Dan paling tanggung jawab bantu anak-anaknya sehingga kami boleh mentas semuanya. Tapi saya pikir, kalau saudara nanti ketemu mama saya di Jogja bilang, kapan? Oma Bin, itu mama saya namanya, atau Mon nanti tanya, kapan beli baju terakhir? Mama saya udah gak pernah beli baju kalau gak dibelikan. Apalagi kalau kamu tanya, kapan beli perhiasan terakhir? Dia gak pernah umat Tuhan. Saya pusing kalau kayak gini nih, ya. Nah, tapi saya dulu punya impian mulia. Saya bilang saya akan kerja hebat waktu itu, ya di Philip Morris. Nanti mama papa saya umur 55 mau saya pensiun. Pah, mah kamu gak usah kerja, aku yang jatah gitu ya Bro Riki ya. Gagah banget, saudaraku, saya kere. Saya yang dibantu beliau. Sehingga si bodoh ini belajar. Sekarang saya harus memilih. Betulkah orang-orang yang sayang Tuhan, mendahulukan Tuhan itu ada masa depan? Betulkah kalau justru pilih Tuhan dulu, baru nanti berkat mengejar? Karena saya orangnya kritis sama Tuhan. Saya enggak gampang yang mau kaya. Saya juga enggak suka yang kayak gitu. Gitu loh. Nah, jawabannya Tuhan bukakan
di Matius 7 ayat 23. Ya. Ini yang dicari. Apa definisi sayang Tuhan? Tolong nanti di rumah sembari makan siang, saudara baca Matius 7, 21, 22-nya. Ini 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudaraku, ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang Kristen. Bukan kepada orang lain. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada khusus orang Kristen, bukan kepada orang lain. Camkan baik-baik. Ya, bukan pada agama atau iman lain, bukan pada penyembah pohon, bukan pada orang yang berbicara dengan batu atau memandikan keris. Bukan, dia berbicara ini kepada orang Kristen. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, saya tutup gini, supaya engkau itu ngerti tujuan khotbah ini sebelum kau meninggalkan 2021 masuk 2022, jalanmu itu tuh benar. Kesalahpahaman itu berhenti di sini saja. Ya, Tuhan merujuk, kasih kata kunci. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal adalah basic etimologi akar dari bersekutu yang sering dipakai orang Kristen, persekutuan doa. Persekutuan doa. Ya. Kalau dulu zamannya Joseph S. Jafar, lalu apa itu Jonathan Prawira, itu segala macam, intimacy worship. Ya. Om Kris Manusaman juga sering bilang, klik sama Tuhan. Kak Jo juga ya, nempel sama Tuhan, saudaraku ya. Ginosko. Ginosko itu mengenal. Mengenal yang sampai apa? Sampai minimal tuh hugging, memeluk. Nah ini, supaya engkau ngerti umat Tuhan. Ya, jadi ginosko itu adalah pengenalan yang sampai nyaman sentuhan fisik. Sampai titik tertentu, perhatikan. Ini yang diminta. Iman Kristen kayak apa? Kayak gini nih. Ya, saya kalau ketemu sama Ko Abun, Gembala Rock Fluid, umat Tuhan, ya kan. Wah, kadang gini kurang. Hei, gimana Kaleb? Ih, dia peluk saya loh. Ya, saya berdoa supaya jemaat di sini tetap mendoakan kesucian dan kekudusannya ya. Supaya dia bersih otaknya. Dan saya juga, jangan-jangan saya yang berdebar di peluk saudaraku ya kan. Tapi ini, kadang-kadang saya sama Bro Ricky, bro, ya enggak cuman aku tahu kenal dia, oh namanya Ricky kan, enggak. Saudaraku, ini geng banget. Sayang, orang Kristen banyak yang enggak dong, orang jalanan dong banget. Bro, tos. Gimana kabarmu bro? Kenal yang kayak gini loh umat Tuhan. Kalau kenal yang kayak gini ada apa-apa dibelain pasti. Kalau someone, oh, yo, belum. Loh, kan aku berdoa dalam namamu. Aku nyumbang dalam namamu. Aku KKR dalam namamu. Tuhan, what? Bahkan aku gak kenal kamu siapa. Jadi gampang. Ya. Pengenalan yang sampai apa ya? Ada kebutuhan sentuhan fisik ini saudaraku. Ini kenapa? Kangen. Ada rasa rindu kangen umat Tuhan. Saya tanya, kamu kangen gak sama Tuhan? Kalau gak ada rasa kangen sama Tuhan, berarti kamu belum di situ. Berarti kamu bahaya. Kamu di posisi bahaya. Kalau kamu itu gak ada rasa kangen sama Tuhan, ya, kamu gak termenung. Semua orang yang pernah jatuh cinta di sini pasti punya pengalaman fenomena kangen, ya tidak? Ya baru ngapa ya? Aduh, udah 2 hari ya 1 abad ya. Itu gombal, but it's true. Pada waktu saya dulu, saudaraku, jatuh cinta kepada Erin Julia, istri saya, ya, telepon 2 jam, masih pakai koin, romantis sekali. Ceplung. Habis pulang ke rumah sudah kangen lagi. Cari koin lagi. Koinnya habis karena belum ikut Tuhan, koinnya diikat pakai benang. Jangan ditiru umat Tuhan. Enggak, ambil bagian betapa kangennya sampai harus lakuin sesuatu itu loh. Iya kan? Nah ini ginosko yang dicari sama Tuhan. Saya pikir ini juga selain sama Tuhan, yuk hari ini kita
Kamu yang sudah lama gak peluk orang tuamu, peluklah. Gak butuh alasan kok. Ya, sebelum akhir tahun ini, mungkin ada kesalahan, gesekan yang gak terderak, peluk aja sudah. Kamu gak ngerti Pak Pendeta, papaku nyebelin. Justru peluknya harus erat kalau nyebelin. Peluk mamamu kalau masih ada. Peluk mertuamu, ya menantu peluk mertua itu magic, penting itu. Lakukan, baru kamu betul. Nah, saya akan tutup satu ayat ini. Apa jaminan? Ayat ini itu adalah ayat kesukaan mama saya. Ya, anehnya kemarin minggu lalu juga minggu keberapa dikhotbahkan oleh Ibu Nancy juga di Rock Fluid ini. Nah, tapi ini juga merupakan lagu favorit gembala daripada gereja di mana saya melayani ini. Saudaraku, ini adalah bagian dari orang ya yang kalau dunia bilang goblok lu. Yang penting tuh duit dulu. Enggak. Lihatlah apa yang sudah Tuhan tentukan buat orang yang mendahulukan Tuhan di hati dan hidupnya. Mari buka ayat yang terakhir, semua musisi yang bertugas silahkan mengambil posisi. Mazmur 37 ayat 23-29. Saya rindu kita baca Mazmur 37. Ya, singer WL silahkan maju ke depan. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 29, saya rindu walaupun di rumah saja, baca lantang keras mantap 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah ini yang bilang siapa? Yang bilang Raja Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat, saudaraku sih. Lihat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik, mohon translate. Fasik bisa saya translate mata duitan, Tuhan. Saya bacakan ya. Tidak kenal Tuhan, cinta mamon, itu fasik. Tetapi anak cucu orang-orang yang mata duitan. Tetapi anak cucu orang-orang yang cinta uang akan dilenyapkan. Terakhir 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Haleluya. Mari sebelum berdoa, karena ini bulan bersukacita, silakan musik. Kita nyanyikan satu lagu favorit Gembala Rock Fluid. Mari yang di rumah tepuk tangan, bangkit berdiri semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia terus tak sampai rahasianya. Boleh sekali lagi nyanyi pakai hati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Semuanya walau di rumah saja, tangannya. Senggol kanan kirimu. Semuanya sukacita di rumah, amin. Ho 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 ho.
apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semua yang di rumah saja angkat tangannya. 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 Sebab Tuhan menopang tangannya. Apa bila ia jatuh, semua geleng-geleng tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapa, hamba-Mu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Dan terima kasih Engkau selalu menepati yang Kau janjikan. Terima kasih. Orang yang masih gelap, pusing, stres, depresi, frustasi, bingung mau masuk tahun baru pakai apa. Mau ambil langkah apa. Tapi biarlah hari ini semua anak-anak Tuhan tahu. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Ij Milkamah, Tuhan yang berperang bagi kami. Kami punya El Shaddai, Tuhan yang memberkati kami dengan kemahakuasaannya. Tuntun tangan GBI Rock Fluid Tuhan. Tegakkan yang bahunya turun. Tuhan angkat untuk gagah lagi. Yang pengharapannya mulai pudar. Tuhan gendong naik lagi. Tarik tangannya supaya bangkit. Dan hamba berdoa lepaskan berkat. Biarlah semua yang hari ini sayang sama Tuhan. Tuhan bela untuk selama-lamanya. Hidupnya dan keturunannya akan mewarisi negeri dan hidup dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersuka cita percaya hidup dalam Tuhan bersama katakan, amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan, kami segenap hamba Tuhan di Rock Fluid berharap saudara mengikuti instruksi petunjuk ibadah online, sehingga di rumah masing-masing tentunya sudah ada roti dan anggur perjamuan. Ya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama secara serentak melaksanakannya. Bapa, kami mengucap syukur, kami taruh hati kami dalam iman Kristus Yesus Tuhan. Sehingga betul-betul roti dan anggur ini boleh menjadi suatu persekutuan antara kami dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan darah Kristus yang telah tercurah untuk korban penebusan kami semuanya. Larutkan semua dosa, pantaskan, tahirkan kami, supaya betul-betul ini menjadi perjamuan kudus yang menyucikan kami, bahkan untuk masuk tahun yang baru. Urapi Tuhan semua prosesi ini, baik yang di sini maupun di rumah saja, biarlah hadirat Tuhan nyata. Dalam nama-Mu yang kudus kami melaksanakannya. Amin. Haleluya.
Mari semua yang di rumah bangkit berdiri umat Tuhan. Saya rindu walaupun mungkin ada yang belum dibaptis selam sehingga belum melaksanakannya, yuk turut menghormati khidmat ya. Yang main handphone, game bisa diletakkan terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama melakukannya. Angkat roti dengan tangan tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang begitu dicintai oleh Bapa di sorga. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan angkat tinggi cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang punya nyali untuk membalas cinta kasih Tuhan. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah bagi saudara dan saya? Amin. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan dengan lembut, mari semua ambil waktu teduh, angkat suaramu umat Tuhan. Angkat pujian, bilang terima kasih, ayo semua. Semua yang di rumah bersyukur. Bersyukur, papa, mama, pimpin anak-anak bersyukur semuanya. Haleluya. Engkau baik. Shunaya. Bersyukur Tuhan buat keluarga yang kau beri, buat hidup yang indah kau limpahkan atas kami. Nyata dalam Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan bagi kami semua. Saatnya kami mau menabur Tuhan, kami mau belajar berkorban untuk Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Selamat menabur saudara yang dikasihi Tuhan. Pak Kaleb, terima kasih buat firman-Nya. Sangat memberkati kami semua. Saudara diberkati? Amin. Saudara Bapak Ibu yang di rumah menyaksikan online diberkati. Shalom. Nah, Bapak Ibu, tidak lupa masih Natal. Selamat hari Natal Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan dan selamat menyambut tahun baru 2022. Nah, kegiatan kita dalam sepekan seperti biasa setiap Rabu malam kita akan mengadakan Zoom meeting. Nanti link Zoom-nya bisa menghubungi Bapak Gembala, Bapak Pendeta Abun. Dan minggu depan kita tetap melakukan ibadah awal tahun Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung minggu terakhir di tahun 2021, saudara. Baik, hanya itu saja pengumuman kegiatan kita dalam sepekan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, saudara. Mari, saudara, kita bangkit berdiri, kita siapkan satu lagu penutup. Naikkan pujian besar anugerah-Mu. besar anugerah
Di minggu terakhir tahun 2021 ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan Tuhan kepada kami semua sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Tidak terasa Tuhan, kami mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan. Di minggu terakhir ini terima kasih Tuhan buat semuanya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, TNI, Polri, semua lembaga negara, Kabinet Indonesia Maju, ASN, semua kepala daerah Tuhan, gugus tugas COVID-19, semua aparat pemerintahan sipil maupun militer. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin sertai Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan boleh menyertai para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami semua sepanjang tahun ini Tuhan. Memasuki tahun 2022, kami pun meyakini percaya pemeliharaan Tuhan juga tetap sempurna bagi kami semua. Memberkati juga GBI Rock seluruh Indonesia, Bapak Gembala senior kami Pak Timotius Arifin, beserta seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, seluruh gembala. Kami berdoa, terus bantu kami menjaga kerukunan kesehatan Tuhan. Tolong Tuhan, bantu menjaga kesehatan juga semuanya Tuhan. Semua jemaat kami juga berdoa Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bawa kami semua Tuhan semakin mengenal Tuhan. Semakin ginosko dengan Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Khusus GBI Rock Pluit kami berdoa buat Pak Abun selaku gembala kami Tuhan. Berikan hikmat, marifat, bantu menjaga kesehatan keluarga semuanya juga Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Rock Pluit kami juga berdoa. Terus tuntun langkah hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat bagi kami semua melalui Bapak Gembala kami. Dengan hormat Pak Gembala. Shalom, saudara diberkati hari ini. Amin. Terima kasih Pastor Caleb, firman Tuhan luar biasa. Terima kasih tim profetik dan seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini dengan luar biasa. Saudara kasih yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, kita akan segera akhiri ibadah hari ini. Mari saya undang saudara bangkit berdiri untuk terima berkat. Angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih karunia, anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan menyendengkan wajahnya dan memberkati engkau, memberi engkau damai sejahtera. Sehingga apa saja engkau kerjakan ada damai, ada shalom. Bahkan Tuhan berkata apa saja engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, anak-anakmu diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang sempurna. Engkau dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit termasuk COVID-19 tidak bisa menjangkau engkau anak-anak Tuhan yang diberkati. Darah Yesus tutup bungkus anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kami mau tutup tahun ini dengan penuh sukacita. Kami melangkah ke tahun 2022 dengan penuh keyakinan, penuh kemenangan. Karena penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus berkati. Halo, thank you. Tuhan Yesus berkati.